Nggak mau ya ngomong baik-baikan. Ngomong baik-baik, Udahlah kamu gitu. mau ganti majikan apa mau pulang? Kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dikasih keberkahan. Aduh. Dengar informasi dari temen ada seorang TKI yang lagi ribet sama bosnya. Jadi kayak apa ceritanya? Saya ini udah di kamarnya dia, udah ketemu. Saya mau bincang-bincang, mau saya tanya teman-teman, kayak apa keseruannya? Coba ikutin keseruannya, ceritanya gimana dan dia mau gimana lagi. Ini teman-teman, kalau pengen tahu kamarnya juga sekecil ini teman-teman. Nah, berantakan gini teman-teman. Cuman kamarnya kayak gini. Ini TKI Saudi Arabia teman-teman. Cuman kamarnya ini, aduh, mau dibilang berapa ya, 1,5 meter mungkin. Nah ini teman-teman, tempat tidurnya dia, dan dia lagi bermasalah sama bosnya. Ini teman-teman, ini udah pakaiannya disusun mau dibuangin ini teman-teman, karena dia minta pulang. Coba ikutin terus perjalanannya cerita ini kayak apa keseruannya, oke? Nah ini teman-teman, salah satunya TKI Indonesia yang berada di kota Jeddah. Dia bekerja udah lama, lumayan banget, tapi ini ada masalah sama bosnya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Mas Atang, ini saya dengar info-info dari teman-teman kok Waduh. ada masalah sama majikan. Itu gimana ceritanya Mas Atang? Ya begitulah kira-kiranya ya. Gimana ya? Namanya juga kita bekerja di salah satu perumahan ya di Arab Saudi gitu. Iya. Ya jadi singkat ceritanya itu kemarin waktu saya lagi berangkat ke kota Taif nganter majikan. Iya. Terus habis gitu majikan udah turun ke rumahnya, terus saya minta hak saya gitu kan. Iya benar. Maksudnya minta hak sayanya itu karena saya selama bekerja sama dia terus sering keluar kota ke Taif. Iya. Saya tuh nggak dikasih fasilitas. Iya benar. Nggak dikasih fasilitas. Benar. Buat istirahat, punya kamar. Iya benar. Jadi selama saya 7 tahun. Halo Basir. Yang halak. Tal. Nah teman-teman, jadi ini ceritanya. Coba sobat TKI ini gimana Kang, apa itu terjadinya awal mulanya waktu terjadi itu gimana ceritanya? Ya jadi ceritanya itu saya waktu mau nganter majikan ke Taif. Nah sesudah nyampe di kota Taif, majikan udah turun. Saya ngomong sama majikan, ngomong juga itu perasaan menurut saya itu minta hak saya gitu. Iya benar. Kata saya, madam, kata saya minta uang buat makan, kata saya. Iya. Karena saya di Taif, satu nggak punya kamar, nggak punya fasilitas buat istirahat. Saya ngikut di rumah teman, saya semuanya di Taif. Saya beli hatta air minum, makan siang, makan malam saya beli. Iya. Saya ngomong gitu sama majikan. Iya. Ternyata jawaban majikan itu bukan sesuai yang diharapkan sama saya. Malah majikan ngomong, kamu katanya setiap datang ke Taif pasti kamu cari masalah, kamu nyari-nyari masalah setiap saya ke Taif. Kata majikan. Iya. Habis gitu kan saya ngomong. Iya. Kata saya nyari mas. Terus? Nah jadi habis gitu jawaban majikan itu nggak sesuai dengan yang saya harapkan. Iya. Malah majikan ngomel. Ya saya kan istilahnya nggak terima juga kan. Akhirnya saya ngomong, kata saya selama di sini saya mau tidur di mana?
kata saya. Masa saya harus tidur di dalam mobil, kata saya gitu kan. Emang akangnya itu di majikan ini udah berapa tahun kan? Saya kurang lebih ya sekitar 11 lah. 11 tahun. 11 tahun. Jadi selama fasilitas kerja Ya. ke Jeddah ya, intinya kan di Jeddah kamu Jeddah, kan? ya. Di Jeddah ke Taif itu sampai di Taif nggak dikasih tempat tinggal gitu kan? Iya, Nggak saya dikasih malah ikut di teman-teman yang ada di Taif. Jadi intinya tempat istirahat, tempat tidur itu numpang di temen di Taif Di ya. Taif, iya. Iya benar. Sebenarnya itu ya benar juga ya Kang. Minta hak kita itu kan Iya. sesuatu kebenaran kan. Iya. Cuman kadang itu orang sini itu pendapatnya mungkin lain kan. Iya, itu juga saya dikasih disuruh saya juga tidur sama saudaranya majikan. Kebetulan dia punya supir orang Sudan. Iya. Jadi saya suruh nginep di rumahnya supir adiknya gitu. Cuman berhubung di dalam rumahnya dia juga banyak orang, ada mungkin 4 orang. Ya saya nggak mau. Ya akhirnya saya lebih baik memilih minta pulang ke Jeddah, kata saya. Kalau kamu nggak ngasih kamar, nggak ngasih uang buat jajan, ya udah saya mendingan pulang ke Jeddah, kata saya. Iya benar. Akhirnya abis kayak gitu majikan ngejawabnya, ya udah kamu terserah kamu mau kemana aja silahkan, katanya. Tapi sebelum kamu ke Jeddah, katanya mampir dulu ke rumah suami saya, katanya. Kamu udah, katanya, karena kan saya rencananya ini Ramadan ini pertengahan rencananya kan saya mau pulang. Iya. Udah dari awal saya udah mau pulang. Udah ngomong lah udah. Cuman berhubung kejadian seperti ini, saya malah minta pulang ke majikan, minta dipercepat gitu. Minta dipercepat. Kemarin juga saya di Mekah ngobrol sama majikan. Ya majikan juga waktu ngobrol secara langsung di depan saya, istilahnya dia juga menerima kesalahan dia. Nggak memfasilitasi supir gitu ya kan. Dia nerima kemarin juga. Malahan dia istilahnya kemarin juga di depan saya dia ngomong yang ngejelekin istrinya. Emang jelas kesalahan ada di istri saya, katanya. Terus kenapa kamu nggak ngomong ke saya, katanya. Karena yang menanggung jawab saya majikan laki kan. Iya benar. Kata saya udah ngomong, kata saya, ke kamu, cuman dari dulu nggak pernah didengar, kata saya. Ya udah, singkat cerita akhirnya saya ngomong, udah sekarang, kata saya nggak mau banyak omong, nggak mau cari masalah di negeri orang. Kalau andai kata misalkan kamu sama saudara kamu sama anak-anak kamu sama istri kamu udah nggak mau saya, ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah, kata saya, nggak jadi masalah saya mah. Yang penting, kata saya, tadi awalnya saya mau kerja sama kamu baik, saya akhir juga, kata saya, harus dengan cara baik. Iya betul. Saya nggak mau ada kesalahan, nggak ada mau kejelekan, kata saya. Yang penting kamu udah nggak mau, ya udah kamu beliin saya tiket, besok juga saya pulang siap, kata saya. Digituin, Kang. Iya. Kalau kamu nggak mau, oh enggak, katanya, nanti aja kamu pulangnya, katanya, habis lebaran haji. Kata saya udah nggak mau, alhamdulillah, terima kasih, kata saya. Saya udah pingin pulang karena saya udah lama juga, Kang, gitu nggak pulang gitu. Iya, mungkin benar. 3 tahun lah lebih nggak pulang sekarang. Saya juga punya anak, punya keluarga, kata saya pingin ngelihat anak, digituin. Terus singkat cerita ya, singkat cerita itu jawabannya majikan laki gimana? Ya kemarin itu jawabannya iya, katanya, sampai saya tanya, ya udah, siapa yang mau nyari tiket? Kamu mau nyari tiket apa saya yang mau nyari? Kalau kamu mau nyari ya udah secepatnya, tapi kalau kamu nggak mau nyari, saya kasih uang, saya mau nyari tiket sendiri, digituin. Ya udah, kita nyari bareng-bareng tiket yang murah, katanya. Nah, udah, singkat cerita saya pulang ke Jeddah. Iya. Nah hari ini tadi itu
saya datang ke tempat tiket ke Garuda. Iya, ke Garuda. Nanyain tanggal pemulangan ada tanggal berapa gitu kan. Kata pihak Garuda ada tanggal 7 dengan harga 1.850 real. Terus ada lagi sekitar tanggal 20 Ramadan atau 21 ya, harga sama katanya. Cuman kata saya udah, saya mau secepatnya aja, tapi ini saya mau nunggu konfirmasi dulu dari kafil, kata saya, dari majikan. Ya udah, kata pihak Garuda. Pas saya keluar dari pihak Garuda, tiba-tiba majikan laki nelpon dikirain mau ngasih informasi yang bagus buat saya gitu ya. Malah nggak sesuai lagi harapan, nggak sesuai dengan harapan saya gitu. Majikan laki nelpon itu, jadi majikan laki itu nelpon, katanya, Ahmad, katanya, sekarang katanya istri saya, anak saya, saudara-saudara saya, katanya yang di Taif, katanya udah nggak mau kamu lagi gitu kan. Ya saya jawab, ya udah nggak apa-apa, kalau andai kata udah pada nggak mau dengan saya, nggak mau saya kerja sama kamu, sama keluarga, sama istri kamu, ya udah nggak apa-apa, kata saya. Yang penting saya pulang, kata saya digituin. Katanya kalau mau kamu silahkan, katanya, nyari majikan yang baru, katanya. Kata saya udah nggak mau, saya udah pengen pulang, kata saya. Ya udah, katanya, sekarang juga, katanya, kamu beresin pakaian kamu, barang-barang kamu semua dipak, katanya, masukin ke kantong, dikirain mau dikasih gaji, mau dikasih tiket sama gaji gitu. Ternyata dia itu malah nyuruh pergi, jadi ngusir lah gitu intinya. Malah ngusir ke saya. Kata saya, ya udah nggak apa-apa, kata saya, kalau misalkan aku ya udah nggak mau, kalau saya udah mau disuruh keluar, nggak apa-apa, saya keluar dari rumah kamu dengan satu alasan, kata saya, kasih uang gaji saya yang pertama, kata saya. Yang kedua, beliin saya tiket. Kalau udah dibeliin tiket sama gaji, ya udah, saya nunggu, nggak apa-apa, di rumah teman saya nggak apa-apa, kata saya. Kalau misalkan kamu udah nggak mau lagi sama saya, digituin. Pokoknya saya sampai berantem tadi juga. Ya pokoknya kata saya, sebelum saya dapat gaji saya, sebelum saya dapat hak saya, kata saya nggak apa-apa, nggak bakalan dulu pergi, karena itu hak saya, kata saya. Itu gaji itu hak saya, tiket itu hak saya yang didapat dari kamu, kata saya. Iya, benar. Sebelum dapat yang dua itu saya nggak bakalan pergi, kata saya, karena itu hak saya, karena itu gaji itu saya selama kerja udah hak saya dapat gaji gitu, Kang. Padahal gini ya, apa itu, kerja udah sampai 11 tahun, kok nggak punya etikat lebih baik malahan ya. Malah semakin memperkeruh ya. Intinya ya, kalau udah nggak mau ya ngomong baik-baikan. Udahlah, kamu gitu. mau ganti majikan apa mau pulang, kan gitu harusnya kan. Iya, ya emang itu juga nyuruh nyari majikan, cuman saya nggak mau. Udah apa itu, pikiran udah kesel ya. Soalnya gini, Kang, kalau misalkan saya ganti majikan, otomatis gitu satu kontrak lagi saya selama 2 tahun nggak bakalan bisa pulang. Iya bener, minim 2 tahun. Minim kan? 2 tahun. Mending kalau misalkan udah majikan udah mau, misalkan nerima majikan baru, nerima saya, misalkan perjanjian 2 bulan 3 bulan, udah silahkan mau pulang, mending kalau gitu. Kan rata-rata kan orang sini juga nggak mau. Iya. Cuman yang saya pikir ini, teman-teman, jadi gini ya, ini buat apa itu, pengalaman lah. Jadi pengalaman teman-teman mungkin yang di Indonesia pengen ke luar negeri, dan ini juga yang udah di luar negeri, khususnya di Arab Saudi, ini kerja
udah 11 tahun aja majikannya nggak punya etikat kebaikan dia. Iya betul Kang. Jadi etikatnya itu kalau udah nggak mau ya mungkin harus dipulangin, itu kan udah haknya majikan kan mulangin. Cuman ini malah disuruh pergi, nggak tahu ini kelanjutannya besok gimana belum tahu. Jadi kasihan banget ini masnya ini, bahkan ditempatkan di kamarnya sangat kecil banget. Iya betul lah. Nggak memuaskan lah intinya itu. Jadi kamarnya juga kecil, tempat tinggalnya itu, WC-nya juga itu jauh, lain lagi tempat, dan tempat WC-nya itu umum lah, khusus yang buat di Imaroh ini. Imaroh itu ibaratnya hotel lah yang di Arab Saudi. Jadi teman-teman, bukannya apa-apa kita bikin vlog kayak gini ini, mudah-mudahan bisa viral, bisa menyentuh hati seorang majikan-majikan yang berada di Arab Saudi. Semoga sadar, semoga baik. Besok-besok buat pelajaran teman-teman yang mau merantau khususnya ke luar negeri, hati-hati. Jadi majikan itu bukannya tambah lama tambah baik, itu enggak. Inilah yang dialamin masnya ini. Jadi gini teman-teman, bincang-bincang saya sama masnya ini saya akhirin sekian dulu, karena info selanjutnya nanti bisa nyusul lagi. Gimana coba perkembangannya besok itu, semoga kita doakan aja, semoga urusan dia itu dimudahkan dalam segala urusannya dia. Semoga majikannya itu sadar, dia cepat ngasih gaji, beliin tiket, dia udah niatnya pulang aja daripada kerja di sini. Karena semakin lama semakin ribet, iya. kurang mengenakan lah intinya bagi pekerja. Jadi kerja di luar negeri itu kalau majikannya itu enak, kita juga mertah ya Kang. Iya, benar. Mertah, enak gitu. Kita nyari nafkah itu apa? Pikiran itu seneng lah. Gitu. Jadi gini ya teman-teman. Vlog saya cukupkan sekian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.